Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Melawi. Koneksi antar materi modul 3.1.A.9. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka yang merupakan semboyan dari KHD yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani yang artinya sebagai pemimpin pembelajaran di depan kita memberikan teladan, di tengah membangun semangat atau motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan teladan, bimbingan, dan arahan sesuai kodratnya, minat, dan bakatnya, sehingga murid akan menemukan kemerdekaan dalam belajar. Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dan sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita sebagai pendidik tentunya sangat berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai-nilai kebajikan ini diantaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran. Nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan menentukan kita sebagai pendidik dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan coaching sangat efektif karena sebagai pendidik kita dapat belajar cara berkomunikasi yang asertif, teknik mindfulness, coaching model cerita. Dalam menerapkan coaching untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid atau rekan guru di sekolah merupakan cara untuk pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral. Diskusi dengan fasilitator dan pendamping individu membantu saya untuk berlatih dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Guru harus mampu mengelola aspek sosial emosional dalam pengambilan keputusan dengan teknik mindfulness berkesadaran penuh. Dengan menerapkan teknik mindfulness dan 5 kompetensi sosial emosional, diharapkan pendidik mampu mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, tentunya kita tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi murid ataupun rekan sejawat, dan tugas kita adalah menganalisis apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dengan nilai kebajikan yang ada pada diri pendidik, kita akan dapat menggali potensi yang dimiliki murid untuk mengambil keputusan dan menghadapi masalah yang dihadapi.
Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki pendidik akan menjadi dasar pengambilan keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis apakah masalah tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka kita harus mampu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika sebagai pendidik kita sudah mampu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lingkungan sekolah Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang dihadapi ketika kita sudah mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa rekan sejawat yang tidak sependapat sehingga terkesan menentang. Terkadang pengambilan keputusan hanya dilakukan tanpa diskusi atau musyawarah sehingga terkesan memutuskan sendiri dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena terikat aturan sekolah, rasa kesetiakawanan, kita tidak punya pilihan untuk mengambil keputusan yang tepat dan kadang cenderung terburu-buru. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak positif pada murid, sehingga murid akan merasa bahagia dalam belajar, sehingga pembelajaran yang memerdekakan murid akan tercapai. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan kebutuhan murid. Jika keputusan yang kita ambil dengan memperhatikan kebutuhan murid, maka potensi yang ada akan tergali dan kita dapat menuntun murid agar potensi yang ada lebih berkembang. Sehingga putusan yang kita ambil akan memberikan dampak yang positif untuk keberhasilan masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari modul 3.1 dengan keterkaitannya dengan modul sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Kemampuan guru dalam pengambilan keputusan didasari oleh kemampuannya dalam melaksanakan coaching, sehingga keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif untuk masa depannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.